Shalom, selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah di pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh berkumpul untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal, tengah hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari anak-anak kita akan naikkan sebuah pujian. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senang-Mu, Yesus Tuhanku. Kita naikkan pujian sekali lagi, kita katakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senang-Mu, Yesus Tuhanku. Katakan pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senang-Mu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senang-Mu, Yesus Tuhanku. Anak, Tuhan Yesus bukan hanya mati, tapi Dia bangkit, Dia hidup, bahkan Dia naik ke surga. Mari kita bersukacita pada pagi hari ini. Kita naikkan satu buah pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan. Menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus.
kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menaikkan sebuah pujian, Roh Kudus yang manis. Kita katakan, ku buka hatiku. Anak-anak, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan pagi ini. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, bela pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan memberkati dan mengurapi kami semua, agar firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Halo, shalom, selamat pagi anak-anak, anak-anak TKK dan SDK Dian Mas yang Bapak kasihi. Kita bersyukur ya, sampai hari ini kita masih boleh bisa menikmati hidup ini ya. Kita masih bernafas, itu semua karena berkat Tuhan. Ya kan? Ya, dan kita bersyukur saat ini kita bisa beribadah bersama meskipun lewat online ya. Baik anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini Bapak mau menyampaikan sebuah atau firman Tuhan yang berjudul Aku Percaya
walaupun tidak melihat. Ya. Nah anak-anak, kok bisa ya nggak ngelihat tapi percaya? Nah anak-anak, dalam peristiwa kamu sebelum ke sana Bapak mau tanya sama kamu kok ngelihat nggak udara itu ada? Enggak ya? Bisa dilihat udara? Oh nggak bisa. Tapi kamu percaya udara ada? Iya. Nah satu lagi, kamu bisa nggak ngelihat virus corona yang disebut dengan COVID-19? Ngelihat nggak? Oh jelas nggak terlihat ya. Dengan mata yang tidak pakai alat nggak mungkin bisa ngelihat. Hanya dipakai alat tertentu baru manusia bisa melihat virus tersebut. Tapi nyatanya ada nggak? Ada anak-anak. Ya, buktinya membuat orang seluruh dunia pada saat ini masih ketar-ketir, masih was-was. Karena akibat yang ditimbulkannya itu mengerikan, bukan? Iya. Nah, tapi percaya kepada virus yang ini tidak ada manfaatnya kalau kita, karena memang buat sesuatu yang menghancurkan, sesuatu yang mencelakakan. Tapi ya, apakah kamu pernah, Bapak tanya ya, pernah melihat Tuhan Yesus enggak? Oh, Pak, saya pernah lihat, Pak. Di mana? Itu di Tanggalan. Oh, itu mah bukan Tuhan Yesus ya, jangan disembah ya tanggalannya ya. Enggak ya, itu adalah seorang seniman yang mengekspresikan ya, membuat lukisan tentang Yesus sehingga gambar itulah yang kemudian muncul. Tapi itu nggak boleh sembah, itu hanya lukisan ya, bukan Tuhan Yesusnya. Jadi kita belum pernah melihat Tuhan Yesus ya. Iya. Kebangkitan Tuhan Yesus pernah kamu lihat? Enggak, peristiwanya ya lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tapi kenapa sampai hari ini banyak orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, percaya tentang kebangkitannya? Nah, itu pertanyaannya. Jangankan orang-orang zaman dulu, murid-murid Tuhan Yesus pun pada awalnya mereka nggak percaya, bukan? Nah kisahnya begini anak-anak ya. Jadi ketika Tuhan Yesus itu sebelum dia disalibkan, sebelum Tuhan Yesus ditangkap, dia pernah bilang begini, sebentar lagi aku akan ditangkap dan kalian semua akan pergi meninggalkan aku. Tapi ya para murid bilang, enggak, kami enggak akan ninggalin Tuhan Yesus, enggak, kami ada bersama Tuhan Yesus kemanapun kok ada. Enggak, kalian semua akan ninggalin aku. Lalu Petrus bilang, Tuhan Yesus, meskipun yang lainnya itu ninggalin engkau, aku akan tetap bersama dengan kamu. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Petrus, sebelum ayam berkokok kamu nanti ya nggak ngakuin aku, kamu menyangkal aku sebanyak 3 kali. Oh enggak. Nah, kenyataannya seperti apa anak-anak? Ya, ternyata kenyataannya setelah Tuhan Yesus ditangkap, dibawa pagi-pagi ya. Nah, itu dia ya, Petrus ngikutin sih, memang mengikuti Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Ketika ditanya sama seseorang yang pernah lihat, aku tahu kamu pengikut Yesus itu ya. Nah, ya kan? Iyalah, iya dong. Tapi Petrus, enggak, aku gak kenal. Swear, gak kenal. Ya, gak kenal. Wah, lalu tuh Petrusnya takut, dia pindah ke tempat yang lain. Ada orang lagi yang bertanya, sepertinya aku tahu kamu pengikutnya itu ya, Yesus ya. Enak saja, aku gak kenal. Nakal, aku gak kenal. Wah, ya, kabur lagi Petrus, pergi ke tempat yang lain. Lalu yang ketiga kali ada lagi orang yang ya, yang lihat si Petrus, tanya lagi. Dari cara ngomongmu kayaknya kamu satu daerah dengan Yesus itu ya. Ayo. Wah, Petrus marah-marah.
Kamu ya, udah aku bilang aku nggak kenal ya nggak kenal, enak saja. Hah? Wah, anak-anak. Tidak lama kemudian apa yang terjadi anak-anak? Tiba-tiba kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk. Ada ayam ayam apa ya namanya ya? Ya, ayam mengeluarkan suara pagi-pagi itu ya. Nah, ya kalau di Sunda kongkorongok. Tapi kalau bahasa Indonesia atau di Jawa kukuruyuk. Nah, gitu ya. Dan apa yang terjadi anak-anak? Dan saat itu juga Petrus ternyata kaget. Seolah-olah dia mungkin mendengar ingat bahwa dia sedang mengingkari Tuhan Yesus. Tapi keadaan seperti itu membuat dia tidak berdaya. Dia tetap tidak mau mengakui. Dia sambil nangis, sambil tertunduk tetap ngikutin Tuhan Yesus dibawa. Ya, dibawa akan dihukum oleh orang-orang yang berdosa, orang-orang jahat. Nah, ya. Tapi anak-anak, apakah peristiwanya berhenti di situ? Setelah Tuhan Yesus ditangkap, kemudian disalib dan mati, selesai? Oh, enggak, anak-anak. Tidak seperti itu, anak-anak. Tapi 3 hari kemudian, ya, pada waktu 3 wanita, ya, yang pergi ke kubur Tuhan Yesus, mereka mau melihat ke kuburnya Tuhan Yesus, dibuat kaget. Kenapa? Karena pada waktu mereka melihat, mereka bilang, nanti kita yang bukain pintu ini siapa ya? Kita kan cewek, nggak kuat. Aduh, iya ya, gimana ya? Tapi begitu mereka sampai di kubur, kaget. Sebab pintu yang gede itu, besar itu, sudah terbuka. Dan mereka buru-buru mencari ya ke tempat Tuhan Yesus ditidurkan. Karena di tempat mayat tersebut. Tapi terlihat, loh, kok Tuhan Yesusnya nggak ada? Bahkan ya kain pembungkusnya sudah dilipat dengan rapi. Wah, mereka kaget. Tuhan Yesus dicuri nih. Tuhan Yesus dicuri. Gimana nih? Aduh, gimana nih? Tapi pada saat itu, anak-anak, ya, pada saat itu malaikat menjumpai Maria dan teman-temannya. Kenapa kamu mencari Yesus yang sudah bangkit? Dia tidak ada di sini. Ya, dia sudah bangkit seperti yang pernah dikatakan dulu. Ya. Sok, pergi, kasih tahu ke teman-teman kamu, ya, para murid-muridnya yang cowok-cowok itu. Pergi, sampaikan, ketemuin, ya, nanti Tuhan Yesus akan menjumpai. Wah, anak-anak, baru Maria dong, ya, baru tergopoh-gopoh tiba-tiba melihat juga. Wah, ya, mereka nangis, tiba-tiba lihat, disangkanya tukang kebun, mereka masih tetap nangis, ya, waktu melihat ini, kenapa kalian ada sini? Kenapa kalian menangis? Kata si penjaga kubur itu, ya, penjaga taman kubur itu. Mereka bilang, ya, kami menunggu mau menemui mayat Yesus. Kami mau ke makam itu, tapi nggak ada, dicuri orang. Lalu seseorang itu bilang, Maria. Wah, mereka kaget, anak-anak. Ternyata yang dijumpai itu siapa? Ternyata Tuhan Yesus. Wah, akhirnya ketika mereka telah berjumpa, ternyata Tuhan Yesusnya sudah bangkit. Dan Tuhan Yesusnya bilang, sok kasih tahu ke teman-teman, ya, aku sudah bangkit. Ketemuin aku di sana. Aku akan mendahului kalian. Wah, akhirnya Maria senang sekali ya. Wah, cerita sama Petrus, sama murid-murid yang lain. Hei, lihat, Tuhan Yesus udah bangkit. Bener loh. Ngomong apa Petrus dan teman-teman? Ngomong yang bener. Nggak mungkin orang meninggal yang udah bisa bangkit. Nggak ada. Akhirnya mereka lari ke tempat kuburan. Ternyata beneran, anak, nggak ada. Ya, cari di kuburan nggak ada. Kemudian mereka berkumpul di sebuah rumah. Pada malam-malam mungkin mereka juga tetap sedih, ya, sedih. Kenapa? Karena selama ini bersama-sama Tuhan Yesus tuh mereka merasa senang, bahagia. Wah, ada Tuhan Yesus yang hebat yang menyertai mereka. Ya, bagaimana mereka senang melihat ada orang yang sakit disembuhkan, lumpuh bisa berjalan, orang yang bisu bisa
mendengar orang yang bahkan orang yang mati bisa dibangkitkan. Mereka waktu kelaparan, wah Tuhan Yesus bisa membuat 5 roti dan 2 ikan mencukupi 5.000 orang. Hebat Tuhan Yesus. Tapi sekarang Tuhan Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus sudah mati, sudah eleh. Mungkin perkiraan mereka seperti itu, anak-anak. Tapi apa yang terjadi, anak-anak? Pada waktu itu, Tuhan Yesus datang. Meskipun jendela pintu dikunci, tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Salam bagimu, damai sejahtera bagimu. Wah, mereka kaget, anak-anak. Hah? Dipikirnya, yang datang itu hantu. Aku bukan hantu, lihat. Lalu Tuhan Yesus memperlihatkan, inilah aku. Tuhan Yesus menunjukkan bekas paku yang ada di tangannya yang berlubang. Lalu mereka percaya. Nah, anak-anak, yang pada waktu itu, semua murid-murid berkumpul, Thomasnya nggak ada. Nah, mungkin 1 atau 2 hari kemudian mereka bilang ke Thomas, Thomas, dengerin, Tuhan Yesus sudah bangkit. Iya. Yang lain, iya loh, kita ketemu loh waktu malam-malam. Kita ketemu, wah, kita senang ya, iya. Tapi Thomas yang gini, Kak nggak percaya. Masa orang meninggal bisa hidup lagi? Nggak mungkin. Kamu tadi dikasih tahu, mungkin Kenapa dikasih tahu kok nggak percaya? Enggak. Tapi pokoknya kalau aku nggak memasukkan telunjukku ini ke bekas lubang pakunya Tuhan Yesus atau ke bekas lambungnya yang ditusuk tombak itu, aku nggak akan percaya. Karena aku nggak lihat. Aku perlu bukti. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, untung Tuhan Yesus itu baik. Baiknya gimana? Nah, 8 hari setelah pertemuan itu, 8 hari setelah pertemuan mereka itu, ketika Thomas dikasih tahu, akhirnya Thomas ikut bersama mereka. Mereka berkumpul lagi. Mereka sedang mungkin ngobrol, mungkin cerita, tiba-tiba Tuhan Yesus datang menemui Thomas. Thomas kaget. Sini, lihat tanganku, lihat lambungku, cucukkan jarimu ke tanganku, dan kamu jangan tidak percaya lagi, tetapi kamu harus percaya. Wah, akhirnya Thomas, dia menangis, Tuhan, ya Tuhanku dan Allahku. Lalu Thomas menyembah Tuhan Yesus. Dia tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa bangkit dari kematian. Dia percaya. Sekarang dia melihat sendiri. Nah, tapi Tuhan Yesus bilang apa? Thomas, kamu percaya kepada aku karena kamu sudah melihat. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Wah, anak-anak, itu satu perkataan Tuhan Yesus yang penting ya. Ini di dalam kitab Yohanes 20 ayat 29 ya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi anak-anak, meskipun kita belum pernah melihat Tuhan Yesus, tapi ketika kita percaya tentang kebangkitan Tuhan Yesus, itulah yang membuat kita bahagia. Kenapa? Orang yang mempercayakan kebangkitan Tuhan Yesus, dia menikmati kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus. Nah, dalam ayat selanjutnya dikatakan ayat 30 begini, memang masih banyak tanda yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalamnya. Jadi orang yang beriman kepada Yesus, dia memperoleh hidup, memperolehkan keselamatan karena percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus. Itulah yang membuat kita harus bersyukur. Meskipun kita nggak ngelihat, tapi kita percaya. Karena ketika kita percaya kepada pengorbanan Tuhan Yesus,
yang mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita, dan kita percaya pada kebangkitannya, maka itulah yang menyelamatkan kita. Yesus, karena Dia Tuhan, Dia telah mengalahkan kematian. Dia bangkit dan hidup kembali, hidup selama-lamanya, ya. Dan Dia sekarang di sorga menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Anak-anak percaya sama Tuhan Yesus? Oke, iya. Mari kita nikmati kebaikan Tuhan. Karena kita percaya kepada Tuhan, maka kita mendapatkan keselamatan, hidup yang kekal. Tapi sekarang kita masih hidup di dunia ini. Mari kita bersama-sama memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Baik anak-anak, kita akan bersama-sama ya menutup ibadah kita di dalam doa. Kita bersyukur. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami sudah mengikuti kebaktian. Kami menghormati Tuhan melalui saat kami memuji Tuhan, saat kami berdoa kepada Tuhan, bahkan saat kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami memang belum pernah melihat Engkau, tapi kami bersyukur Tuhan menanamkan hati kami. Kami bisa percaya kepada Tuhan Yesus bukan karena hebatnya kami, tapi karena pilihan Tuhan yang sudah menetapkan kami untuk kami bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan, rasa syukur kami naikkan kehadirat-Mu, dan biarlah hidup kami menjadi hidup yang memuliakan Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menolong ibadah dari awal sampai akhirnya, dan kami menyerahkan seluruh hidup kami dimanapun kami berada. Tuhan menyertai kami, memimpin kami, memberkati orang tua kami dan kami semua, keluarga besar SDK Dian Mas, semua dalam pimpinan Tuhan, dalam kemurahan Tuhan, dan ajarkan kami tetap percaya meskipun dalam situasi-situasi yang sulit ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami sudah disediakan sebuah tempat yang indah yang Tuhan sudah tetapkan bagi orang-orang yang percaya, yaitu surga yang kekal. Penderitaan yang kami alami yang mungkin ada saat ini tidak sebanding dengan apa yang akan kami terima yang sudah Tuhan sediakan, karena kami percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati.